Jadi banyak juga yang dipelajari dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oh begini ya, supaya diakui sebagai sekolah desa mandiri harus begini, harus begitu, banyak kita belajar dari mereka. Dan salah satu juga sebetulnya ini nggak bisa pakai AC. Kalau menurut dari kementerian nggak bisa. Jadi kita usahakan supaya sekolah kita itu nyaman, aman, tidak menggunakan hanya AC. Jadi di SMA 8 tidak ada, kami tidak menggunakan AC, cuma ruangan kepala sekolah, ruangan komputer, yang ruangan lain nggak bisa. Apalagi kelas itu harus sirkulasi udaranya harus bagus, tidak harus pakai AC, supaya juga hemat listrik kan. Kalau kipas angin boleh nggak Bu? Dengan kondisi panasnya Manado kayak gitu tetap. Iya. Tapi kalau di kelas-kelas kita bisa. Oh bisa, sirkulasinya ya. Iya. Masih di sini masih banyak pohon Pak. Jadi kita usahakan supaya juga bisa menata lingkungan ini supaya nyaman, aman kan untuk anak-anak. Saya kira harapan saya sebagai kepala sekolah itu supaya bumi tempat kita bekerja ini bisa kita lestarikan lah untuk anak cucu kita, termasuk sekolah. Yang kita usahakan sekolah aman, nyaman, menyenangkan itu termasuk lingkungannya. Walaupun memang saya harus akui kita butuh tunjangan dana. Kalau ada dana memang nyaman, tapi ya semaksimal mungkin lah diberdayakan apa yang ada. Dan itu yang kami lakukan di SMA 8. Dan yang saya akui kolaborasi di sini bagus, dari guru-guru, orang tua murid, juga dari seperti Pak Denny ini pemerhati lingkungan, mereka yang sangat peduli itu semua menunjang. Juga anak-anak, kalau anak-anak juga nggak peduli bisa. Jadi memang di sini bisa sampai di titik ini bukan karena saya pribadi, karena kerjasama dari semua pihak. Ada orang tua, itu Pak Martin yang orang tua murid waktu itu sampai bisa diundang sampai ke Jakarta, memberikan apa, waktu itu hadir di wawancara kan di televisi di Kementerian Pendidikan. Saya sudah lupa juga acaranya, tapi orang tua dari SMA 8 mewakili orang tua se-Indonesia mereka itu. Jadi senang juga karena ada banyak dukungan. Nanti kalau memang ada lagi yang bisa kami berikan data-data atau apa, kami siap membantu. Wakil Kepala Sekolah Bidang Lingkungan tadi yang ditanyanya apa ya? Mana Pak Hendra? Ini Pak Kadi. Tugasnya apa? Tupoksinya itu maksud saya. Oh ya. Perkenalkan saya Hussein Adam sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Lingkungan sekolah, sekaligus juga sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, saya baru mau 1 tahun sebagai bidang lingkungan, dan sementara ini saya melanjutkan juga tugas dari Ibu Sini Sambo yang dahulu pemerhati lingkungan di sini. Nah, yang sekarang kami buat itu di sini, nah itu tetap memberi bulan, dan sekarang sementara buat aquaponik untuk apung yang di air itu, tanaman dengan kebiasaan yang tentu buat inovasi yang baru. Yang biasanya cuma ya kokopit atau apa tanah di atas, tapi ini kan medianya di atas air, jadi ya air ada pakai arang. Arang itu dari kayu yang dibakar. Jadi dan ini satu inovasi mungkin dengan teman-teman yang di lingkungan. Tentu di situ ada guru biologi, mereka juga ada berkaitan dengan tanaman dan pengetahuan mereka di situ, dan juga itu saya membantu beliau guru kimia. Jadi sudah ada kolaborasi yang baik. Tentu semua ini adalah dukungan dari sekolah, sehingga memberikan kami tanggung jawab, kepercayaan, dan selain itu juga lingkungan itu tetap menjadi utama, kebersihan dan juga mempertahankan ekosistem yang ada. Tidak pohon yang tidak mati, tidak tumbuh, ada yang besar, mungkin sebentar bisa lihat, ya. Jadi untuk sementara tugas kami di sini membantu supaya sekolah ini tetap asri, tetap menjadi sekolah wisata dan sekolah yang tetap mengandalkan satu daya saing dalam bidang lingkungan, termasuk
Biro itu ini ekstrakurikuler ya atau memang masuk? Dia masuk dalam kurikulum juga. Kok ikutnya fokus? Masuk 4 jam tadi ya di Oh ikut P5 itu ya? P5, tapi untuk sekarang ini kita sudah punya semacam mata lokal. Oh mata lokal. yang 4 jam pelajaran tadi Bapak? Iya. Iya. tapi dia tetap ada dia punya modul apa semua dan punya materi yang mendampingi anak-anak. Kalau kelanjutan program ini, kan di sekolah banyak siswa, dengan 1000-an siswa itu tidak semua suka menanam. Tapi ada juga yang kita ada dibagi 3 divisi. Ada divisi 1 yang penyiapan lahan, juga mereka yang menanam, mereka masuk di divisi 1. Kemudian di divisi 2 yang bagian mencari cari kalau ada hasil kita akan promosi kemana, kita akan jual kemana, Pemasaran. Kemudian ada divisi 3 anak-anak yang suka menulis. Jadi mereka tidak perlu pegang tanah, tidak perlu pemasaran, tapi mereka melihat, menyaksikan, mengalami juga dan menulis. Supaya bisa dijual, dipublish ke banyak orang. Karena anak yang suka menanam seringkali mereka tidak mau menulis. Jadi kita bagi 3 divisi itu, 3 kelompok, supaya kegiatan ini memang bisa diekspos. Jadi memaksimalkan karakter anak-anak Ya. Sesuai dengan bidangnya. Malah ada yang suka meneliti, bisa di divisi 3. Kalau lingkungan memang di sekolah menangani semua lingkungan di sini, termasuk sarpras yang tentu. Dan yang lebih cenderung ke tanam menanam di sini Pak Hendra. Tapi termasuk juga kebersihan dan keindahan. Ada satu lagi sementara juga ada instruksi dari gubernur untuk kebersihan dan mengurangi sampah plastik. Jadi kami di sekolah sudah untuk memilah sampah. Jadi dari kantin itu sudah mengurangi penjualan untuk misalnya air mineral itu yang di botol, sekarang tumbler, mengurangi sampah plastik. Dan mungkin ke depan kami masih merencanakan untuk sampah plastik itu botol itu dibuat kayak apa itu? Rencana kita mau di depan mengolah itu. Oke, sekian. Siap-siap. Terima kasih.